Baru beberapa bulan menikah, Thorik dan Alia terciduk bertengkar di live streaming Atta Halilintar. Momen pertengkaran antara Alia Mas Said dan Thorik Halilintar baru-baru ini menghebohkan media sosial setelah diunggah ulang oleh beberapa akun di media sosial. Pada video tersebut, Atta Halilintar yang sedang melakukan siaran langsung mendadak terganggu oleh suara Alia dan Thorik yang terlibat perdebatan di belakangnya. "Gak usah mikir kemana-mana sayang," terdengar suara Thorik dan Alia. Atta kemudian meminta mereka untuk mengecilkan volume suara, tetapi pertengkaran tampaknya masih berlanjut. Thorik terdengar bertanya, "Terus aku harus gimana?" Sementara Alia meminta Thorik untuk meminta maaf. Tak lama setelah itu, Atta memilih menyudahi siaran langsungnya. Momen ini pun membuat netizen bertanya-tanya. Bahkan ada yang menduga perdebatan tersebut hanyalah bagian dari konten semata. Namun, terlepas dari itu, hubungan Alia dan Thorik memang tengah menjadi sorotan terkait berbagai isu lainnya. Tak hanya pertengkaran yang menjadi sorotan, Alia Mas Said juga menghadapi rumor tidak menyenangkan mengenai kehamilan di luar nikah. Kasus ini bermula dari akun media sosial yang menyebarkan hoax tentang Alia, yang disebut tengah mengandung sebelum menikah dengan Thorik. Denny Cagur klarifikasi isu dicuekin istri karena gaji DPR lebih rendah. Denny Cagur, seorang komedian terkenal yang kini terjun ke dunia politik sebagai anggota DPR, baru-baru ini menanggapi isu yang mengaitkan penghasilannya dengan kehidupan rumah tangganya. Beredar kabar bahwa pendapatan bulanannya sebagai wakil rakyat sebesar 54 juta rupiah, yang dinilai lebih rendah dibandingkan penghasilannya sebagai host acara televisi. Denny akhirnya memberikan klarifikasi bahwa hubungan dengan istrinya, Santi Widihastuti, tetap romantis dan solid. Jauh dari isu yang menyebut bahwa sang istri tidak mendukung karir barunya di politik. Dalam klarifikasinya, Denny dengan tegas menyatakan bahwa dukungan Santi terhadap dirinya tidak pernah goyah. Sang istri bahkan memberikan dorongan penuh saat Denny memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Meskipun langkah ini berarti perubahan dalam pola kerja. Ia menjelaskan bahwa Santi, yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun di dunia hiburan, tetap setia dan mendukung penuh keputusan yang diambilnya. Menurut Denny, sang istri tidak pernah mempermasalahkan dalam keputusannya ini, karena mereka telah melalui banyak perjalanan bersama, sehingga memahami bahwa ada tujuan dan nilai lebih besar dari sekedar uang. Denny juga mengakui bahwa peralihan dari dunia hiburan ke politik memang menciptakan perbedaan dalam jumlah penghasilan bulanan. Sebagai seorang artis, ia bisa mendapatkan honor yang cukup besar hanya dari satu kali tampil dalam acara televisi. Angka yang mungkin jauh di atas gaji bulanannya sebagai anggota DPR. Namun, Denny menyatakan bahwa hidupnya kini berbeda. Terjun ke dunia politik bukanlah semata-mata demi materi. Ia memilih untuk menjadi anggota DPR karena ingin memperjuangkan masyarakat dan merasakan kepuasan tersendiri ketika bisa menyuarakan kebutuhannya. Selebgram Arie Rianti langsung bawa putranya ke psikolog setelah pergoki suami bawa pelakor ke rumah. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. Bimo Aryo, suami dari selebgram Arie Rianti, kini tengah menjadi sorotan karena kasus perselingkuhannya. Kasus ini tidak hanya mengguncang rumah tangganya, tetapi juga melukai hati sang istri, Arie Rianti, yang telah mendampingi Bimo selama 16 tahun pernikahan mereka. Tragisnya, dugaan perselingkuhan ini terjadi saat Arie Rianti sedang menunaikan ibadah umroh. Kejadian ini semakin mencengangkan publik ketika diketahui bahwa putra mereka, yang berusia 14 tahun, menjadi sosok pertama yang memergoki bukti perselingkuhan tersebut. Putraku yang berusia 14 tahun adalah yang pertama mengetahui perselingkuhan ini. Dia menemukan chat mereka dan menyimpan hingga aku pulang, tulis Arie dalam unggahannya. Tindakan sang putra menunjukkan keberanian luar biasa dengan mengumpulkan bukti-bukti dari ponsel Bimo Aryo, termasuk percakapan yang tidak pantas serta rekaman video Bimo sedang asik di kasur dengan pelakor. Fakta bahwa semua ini ditemukan saat ibunya sedang beribadah di Mekah membuat situasi semakin memilukan. Salah satu detail yang paling mengejutkan adalah laporan bahwa Bimo Aryo diduga membawa wanita lain ke rumah yang ia tinggali bersama istri dan anak-anaknya. Bahkan, aksi dugaan perselingkuhan ini disebut-sebut terjadi di kamar tidur mereka sendiri, tempat yang seharusnya menjadi simbol kehangatan dan keamanan keluarga. Setelah mengetahui kejadian yang traumatis ini, Rianti segera mengambil langkah yang penting untuk memastikan psikologis anaknya. Ia membawa putranya ke psikolog untuk mendapatkan bantuan profesional. Alhamdulillah, Anka sudah dibawa ke psikolog kemarin. Doain ke Arie dan anak-anaknya sehat selalu ya semua, tulis Arie dalam unggahan di akun Instagram resminya, @Rianti_OFC. Intip momen Betran Peto berjualan cari nafkah setelah Sarwenda dan Ruben Onsu cerai.
Kehidupan pasca perceraian selalu membawa perubahan, termasuk untuk sosok selebritas Indonesia yakni Sarwendah dan Ruben Onsu. Sejak resmi bercerai, Sarwendah dan putra angkatnya, Bertrand Peto, kerap menjadi sorotan publik. Hal ini terutama terlihat dari aktivitas keseharian mereka, di mana Bertrand Peto yang kini tinggal bersama Sarwendah ikut membantu berjualan demi mendukung ekonomi keluarga. Pada unggahan story Instagram @sarwendah29, Bertrand Peto yang kini berusia 17 tahun tampak berperan aktif dalam membantu sang ibu berjualan produk-produk mereka. Terlihat mengenakan kaos merah muda, Onyo. Sapaan akrab Bertrand terlihat bersemangat mempromosikan berbagai barang, termasuk jam tangan tahan air yang mereka jual. Bertrand Peto yang dulu sering menghiasi layar televisi kini jarang muncul di dunia hiburan. Fokusnya lebih banyak tertuju pada membantu Sarwendah mempromosikan produk-produk lewat media sosial dan siaran langsung. Terlihat video yang diunggah Sarwendah, Onyo terlihat membuktikan kualitas jam tangan yang dijual dengan mengenakannya di lengan. Aktivitas ini menunjukkan peran penting Bertrand dalam menyokong bisnis keluarga. Tidak hanya Bertrand, Thalia, adik perempuannya, juga terlihat turut membantunya dalam kegiatan berjualan. Kehangatan keluarga yang ditampilkan Sarwendah dan anak-anaknya di media sosial menunjukkan solidaritas mereka di tengah masa sulit pasca perceraian. Lalu di sisi lain, Ruben Onsu kini menjalani hidup terpisah dari mantan istrinya dan ketiga anaknya. Meski demikian, ia tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Ruben rutin menemui buah hatinya dan mengantar mereka ke sekolah. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian ini membawa dampak besar bagi Ruben. Pernikahan berubah penuh kesedihan saat pengantin berpulang beberapa hari sebelum naik ke pelaminan. Pernikahan seorang pengantin wanita yang mengalami kecelakaan menjelang hari bahagianya telah menjadi viral di media sosial. Video momen haru yang memperlihatkan tamu undangan dan keluarga tak kuasa menahan air mata menarik perhatian banyak netizen. Kisah ini pertama kali diunggah oleh akun @ristakuen03 yang merupakan make up artis dari pengantin wanita tersebut. Dalam unggahan itu terlihat emosi mendalam dari semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan kondisi pengantin wanita. MUA Arista membagikan informasi melalui percakapan WhatsApp bahwa kecelakaan yang menimpa pengantin wanita terjadi 20 hari sebelum pernikahan di Cihurang, Jawa Barat. Dia juga membagikan momen saat merias pengantin yang terlihat dengan kaki yang diperban akibat luka-luka dari kecelakaan tersebut. Dalam keterangan video, Rista menyampaikan pentingnya nasihat orang tua mengenai keselamatan dan menjaga diri sebelum menikah. Melihat kondisi pengantin yang terluka, Rista tidak dapat menahan air mata. Ia menggambarkan bagaimana tangan dan kaki kanan pengantin wanita dipenuhi perban akibat luka-luka yang dideritanya. Meskipun dalam keadaan sakit, pengantin wanita menunjukkan ketegaran luar biasa dan Rista mengakui bahwa pengantin tersebut jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Momen haru ini semakin terasa saat pengantin bersiap untuk disandingkan dalam akad nikah. Saat acara akad nikah berlangsung, pengantin wanita harus digendong untuk duduk di kursi kayu agar bisa bersandar dengan nyaman. Tindakan tersebut menciptakan suasana haru yang membuat tamu undangan tidak bisa menahan air mata mereka. Rista menggambarkan betapa semua orang di lokasi tidak dapat menyembunyikan emosi mereka saat menyaksikan momen tersebut. Video mengenai pengantin wanita yang mengalami kecelakaan ini telah ditonton lebih dari jutaan kali di media sosial. Banyak warganet yang memberikan komentar tentang betapa mengharukan dan inspiratifnya kisah ini. Mereka merasa tergerak oleh semangat pengantin wanita yang tetap tegar di tengah cobaan yang berat menjelang hari bahagianya.